Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسند المتصل الإمام الشيخ محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي نفعنا الله به بعلومه وسراره ونفحاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما أي بين الحلال والحرام الواضحين أمور مشتبهات أي غير واضحة الحل والحرمة. وبينهما dan ialah di antara keduanya, أي بين الحلال والحرام الواضحين, artinya di antara halal dan haram yang jelas keduanya. Umurun mushtabihatun, sebermula perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas. Ai artinya ghairu wadihatil hilli wal hurmati, artinya tidak jelas kehalalan dan keharaman. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud, annaha ialah bahwa sesungguhnya umur, tashtabihu ala ba'din nasi, ialah tidak jelas ia umur atas sebagian manusia, duna ba'din, tidak sebagian yang lain. Walidha, dan karena ini, qala berkata ia Nabi, la ya'lamuhunna, tidak mengetahui akannya umur, ay la ya'rifu hukmahunna, artinya tidak mengetahui akan hukum umur, minat tahlili wa tahrimi, nyatalah dari penghalalan dan pengharaman, tidak mengetahui kathirun minan nasi, oleh kebanyakan dari manusia. Bal, akan tetapi, alladzi ya'rifu dzalika, bermula sesuatu yang mengetahui ia alladzi akan itu, qalilun, ialah sedikit. Wahum, dan sebermula mereka alladzi ya'rifu dzalika, al ulama'u, ialah para ulama, ar-rasikhuna fil ilmi, yang mantap, yang mendalam, yang pakar, fil ilmi, pada ilmu. Wa idza arafu hukma syai'in, dan apabila mengetahui mereka ulama akan hukumnya sesuatu, ittaba'u fihi, niscaya mengikuti mereka padanya hukum sesuatu. Fa illam yadhhar lahum syai'un, oleh karena itu jika tidak jelas bagi mereka ulama oleh sesuatu, bi an ta'arada lahum dalilani, dengan gambaran bertentangan bagi mereka oleh dua dalil, fi syai'in, pada sesuatu, walam yadhhar lahum tarjihu ahadihima, dan tak jelas bagi mereka oleh mengunggulkan salah satu keduanya dalil, fal mukhtaru, maka bermula pendapat yang dipilih, at-tawaqqufu fihi, ialah tawakuf. Tawakuf itu apa? Penundaan atau penangguhan, fihi, padanya sesuatu. Wa idza kana dalilu ghairu khalin 'anil ihtimali, dan apabila ada oleh dalil itu ialah tidak kosong dari kemungkinan, fal wara'u tarkuhu, maka bermula yang wara', pendapat yang wara', tarkuhu, ialah meninggalkan sesuatu. Kemarin dijelaskan bahwa al-halalu bayyinun, innal halala bayyinun, perkara yang halal itu jelas.
Wal haramu bayyinun, dan perkara haram itu juga jelas, ghairu khafi, sudah jelas dan tidak samar. Nah, sekarang wa bainahuma umurun mushtabihatun, di antara perkara halal dan haram yang sudah jelas kemarin itu ada namanya perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas apakah dia halal atau haram. Maksudnya apa? Maksudnya ada perkara yang kebanyakan orang tidak tahu hukumnya, apakah hukum perkara itu halal ataukah haram. Nah, ini kathirun ya, bukan semuanya, bukan semua enggak, tetapi mayoritas orang tidak tahu. Apakah ada yang tahu? Ada. Yang tahu tentunya adalah para ulama yang memang ilmunya sudah mendalam, ilmunya dia sudah menjadi pakar. Nah, ketika ulama itu tahu tentang hukum sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu, nah, maka ulama ikut. Ketika ulama itu tahu hukumnya, maka dia akan mengikuti hukum sesuatu itu. Kemungkinan yang kedua, seandainya ternyata perkara itu ada didasarkan oleh dua dalil, yang dua dalil itu seolah-olah bertentangan, ini perkara ini halal apa haram ya? Kalau ditengok dari dalil ini dia halal, tapi kalau ditengok dengan dalil itu dia haram. Ada dua dalil dan ulama tidak bisa mentarjih karena mungkin sama-sama kuat atau tidak ada murajjihnya, tidak ada dalil yang mengunggulkan dari salah satu dua itu. Maka pendapat mukhtar, sikap para ulama adalah tawakuf. Tawakuf itu apa? Ditangguh, ditunda. Artinya apa? Tidak dikerjakan. Itu tawakuf nama itu. Nah, kalau kemungkinannya adalah dalilnya ada satu, cuman masih ada kemungkinan lain, dalilnya halal tapi ada kemungkinan haram, maka sikap warok adalah meninggalkan perbuatan itu. Nah, ini yang perlu kita fahami, bahwa ada beberapa perkara yang tidak bisa diketahui oleh mayoritas orang, hanya bisa diketahui orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Jadi jangan sampai orang awam, orang yang enggak tahu agama atau orang yang ilmunya masih dangkal dihadapkan dengan sebuah kasus lalu dia sembarang menghukumi. Nah, ini yang terjadi pada zaman sekarang. Banyak zaman sekarang yang ilmunya kurang, jangankan pas-pasan lagi ya, bahkan ilmunya kurang, tapi sudah berani berijtihad, sudah berani berfatwa. Makanya zaman sekarang kacaunya karena itu ya. Kacaunya karena banyak orang bodoh yang berfatwa. Orang bodoh yang lain tertipu. Bodoh ngikut sama yang bodoh, jadinya goblok, sama aja ya. Pertanyaannya, boleh tidak seseorang tidak ikut imam mujtahid? Boleh tidak seseorang tidak ikut imam mujtahid? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam mujtahid yang lain, boleh tak? Bukan hanya boleh, bahkan wajib tidak ikut kalau sudah sampai derajat mustahid. Kalau ada orang sudah sampai level mustahid, dia tidak boleh ikut mustahid yang lain. Nah, pertanyaannya, siapa yang sudah sampai ke derajat mustahid? Juz 30 aja ndak hafal, hadis arba'in aja ndak hafal. Hadis pertama yang hafal, itu yang hafal cuma innamal a'malu binniyat. Selanjutnya al-hadis. Hadisnya hafal cuma 2, itu satu lagi kullu bid'ah. Mau menjadi ulama, mau menjadi fatwa, sok-sok pula tak usah kalian ikut
Ikut mana? Mana bagus, ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i? Ya ikut Nabi lah. Bodoh kali itu. Mana kalian lebih percaya sama Nabi Muhammad apa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu parah kali gitu ya, kurang ajar gitu. Ya jelas ini Nabi lah. Nah pertanyaannya, kita ketemu sama Nabi. Yang Nabi ucapkan itu tahu kita arahnya kemana, apa asbabul urutnya, apakah di sana ada am, apakah khos, apakah muqayyad, apakah mutlak, apakah dinasah, apakah itu ditaksis, apakah am yuradul khusus, am yuradu bil khusus, atau am amil maksus, atau am yuradu bil umum. Apa itu Ustaz? Karena tidak tahu, ikutilah ulama yang sudah berijtihad. Tidak bisa kita memahami Quran, tidak mampu kita memahami hadis, maka kita ikuti Nabi, kita ikut hadis, kita ikut Quran berdasarkan ulama yang sudah sampai level yang mampu memahami Quran dan hadis. Kalau kita ikut Imam Syafi'i, ikut Nabi. Kalau kita baca kitab Fathul Mu'in, Mahalli, enggak ikut Nabi. Kalian ikut Mahalli apa ikut Quran? Hah? Ikut Quran. Apa yang kalian pelajari Mahalli? Itu kan logika-logika salah yang dibuat orang itu. Mana lebih benar, hadis Nabi atau kitab kuning? Hadis Nabi lah. Nak masalahnya mana benar, ucapanmu apa kitab kuning? Ya kitab kuning lah. Kamu aja solat aja tidak jelas. Imam Syafi'i, jangan Imam Syafi'i ya, murid dari murid dari murid dari murid dari murid dari Imam Syafi'i aja belum bisa kita lawan lagi. Imam Syafi'i, kalian umur berapa sekarang? Paling muda. Kelas 3 Ustaz umur berapa? 15. Udah berapa juz? Hadis sudah berapa ribu? Enggak terhitung Ustaz. Tak bisa dihitung karena nggak ada yang mau dihitung tuh, mana mau dihitung. Ya, jadi hati-hati, ikuti aja ulama ar-rasikhun fil ilm. Intinya apa? Yakinlah jalan kalian ini benar. Ya, ulama-ulama kita, guru-guru kalian, masyayikh di pondok ini, insya Allah sanadnya nyambung kepada Nabi, nyambung kepada para sahabat Nabi. Jangan sampai keluar dari pondok ini, keluar nanti, selama ini saya tersesat. Domba-domba yang tersesat. Aduh ya Allah, jangan sampai saya dengar ya. Lalu kenapa ke ulama ada khilaf pada hadisnya satu? Ya karena ilmunya beda. Oh, ulama ini ada ihtimal A, ihtimal B. Menurut ulama A murajjihnya, tarjihnya yang A lebih kuat. Oh, yang B, ulama B kayak ulama yang kedua kayaknya yang ini yang kuat. Ya udah, fi khilafun. Ada perbedaan itu rahmat. Sempatlah ulama seluruh dunia ini hanya ada satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Repot kalau mau tawaf zaman sekarang. Ada yang pernah tawaf sini? Bukan tawaf lapangan ini ya, tiap sore ya nih. Tawaf Ka'bah. Gimana caranya tidak bersentuhan laki-laki perempuan itu? Susah. Untung ada mazhab lain yang mengatakan bersentuhan tidak batal. Itu kan rahmat. Jadi seharusnya perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Tapi sekarang sayangnya perbedaan pendapat menjadi azab, menjadi laknat, nauzubillah ya. Salah tidak orang bilang kalau kunut itu tidak sunnah? Ya terserah pendapat mereka. Yang salah itu adalah ketika menyalahkan orang. Apalagi katanya Imam Syafi'i, katanya dia mengambil nama Imam Syafi'i, tapi dia enggak kunut. Dia mengambil nama Imam Nawawi, tapi dia enggak kunut. Ada tuh.
Ada tuh di sini tuh, di daerah ini. Oh, imam ini katanya kan. Tapi anti kunut. Ada. Famanittaqo syubuhati wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.